Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 ingin menampilkan sebuah video tutorial membuat dashboard dalam bentuk web dengan program studi manajemen informatika dengan perwakilan 4 orang, dengan saya sendiri Billy Muhammad Rizky dengan NIM 202508073 dan saya Selviana Halawa dengan NIM 202508084 dan saya Damelina Duru dengan NIM 202508036. Saya Willy Muhammad Sentosa dengan NIM 202508123. Baik, pertama kita akan mendownload aplikasi SAM dengan brosur. Setelah itu kita klik dan cari aplikasi SAM, lalu kita klik tombol pada bagian ketiga dan kita akan mendownloadnya. Nah, bagiannya akan seperti ini dan hasilnya akan terdownload. Lalu setelah sudah di-download, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, setelah sudah, maka SAM-nya sudah terdownload. Yang pertama, bukalah aplikasi SAM. Pastikan Apache di start, MySQL juga di start. Lalu masuk ke Apache Logs. Pilih Browse Apache, lalu masukkan dan tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya bukalah aplikasi Visual Studio Code. Pilih folder yang selanjutnya masukkan folder baru tadi, folder baru yang telah kita buat. Nah, di sini saya menamakan folder ini Logstay Dashboard Hotel. Klik select folder, maka tampilannya akan seperti ini. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 dari kelas KBM 38 Prodi Manajemen Informatika Politeknik LP3I Kampus Padang. Pada video tutorial ini, kami akan membuat dashboard hotel Logstay digital menggunakan HTML5 dan CSS3 murni tanpa framework apapun. Ini adalah proyek kelompok 3 kami yang sudah dikembangkan menjadi dashboard manajemen hotel yang lengkap. Sekarang kita masuk ke chapter 2, yaitu membuat struktur HTML dashboard hotel. Saya menggunakan HTML5, semantic elements seperti sheet untuk sidebar, header untuk top bar, main untuk konten utama, dan section untuk setiap bagian konten. Di bagian head, saya hubungkan file CSS eksternal menggunakan tag link, dan saya juga import font Poppins dari Google Fonts agar tampilan lebih profesional. Maka seperti itulah hasilnya.
Selanjutnya, kita akan mengetik pada sidebar. Ini adalah elemen ASID yang berfungsi sebagai sidebar navigasi. Di dalamnya ada brand logo hotel, menu navigasi dengan 8 item, menggunakan tag Ancor dan promo code di bagian bawah sidebar. Dan nanti hasilnya akan ditampilkan di akhir web. Next, selanjutnya kita akan ketik header atau topler pada bagian indeks HTML ini. Nah, maka tampilannya akan seperti itu, yang dimana penjelasannya header atau toolbar berisi 3 bagian utama. Pertama, tombol hamburger untuk toggle sidebar di mobil. Kedua, search the box untuk mencari data reservasi atau tamu. Dan ketiga, bagian kanan berisi notifikasi bell dengan budget angka 3 di profil user admin.
Lanjut, kita akan mengetik wildcard atau static card. Penjelasannya, session static grid menggunakan CSS grid dengan 4 kolom untuk menampilkan 4 kartu statis utama hotel sampai total penjualan, total referensi, total tamu, dan pendapatan hari ini. Setiap kartu memiliki ikon berwarna angka besar dan indikator tren naik turun. Selanjutnya kita ketik grafik SVG dan beginilah hasil tampilannya. Grafik ini kami buat menggunakan SVG murni tanpa library apapun. Kami menggunakan teks Polyland untuk membuat grafik garis, circle untuk titik-titik data, dan teks untuk label tanggal di bawah. Warna gold untuk pendapatan dan coklat untuk reservasi sesuai tema Hotel Lux Stay.
Lanjut, kita akan mengetik pada reservasi terbaru kamar. Ini adalah komponen reservasi terbaru yang menampilkan 4 data terbaru. Setiap item berisi ikon kamar, ID reservasi, nama tamu, nomor kamar, tanggal, badge status berwarna, dan harga. Status badge menggunakan kelas CSS berbeda, hijau untuk check-in, kuning untuk confirmed, biru untuk check-out, dan merah untuk pending. Selanjutnya, kita akan mengetik kamar terlaris pada index HTML, yang dimana kita akan menggunakan pertama-tama main, dan kita akan bikin main contact, terus kita menambahkan headernya, yang dimana penjelasannya ada session kamar terlaris menampilkan 5 tipe kamar hotel menggunakan CSS grid 5 kolom. Setiap kartu punya placeholder gambar berwarna berbeda, nama kamar, rating bintang, dan harga per malam. Di bawahnya ada promo banner dengan gradation coklat sesuai identitas visual looks type.
Selanjutnya, kita ketik halaman lainnya atau JavaScript yang dimana terdapat pada HTML atau kita buat pada JavaScript-nya. Nah, di sini akan tampilan seperti ini, yang dimana penjelasannya itu di bagian JavaScript saya membuat 3 fungsi. Pertama, untuk menampilkan tanggal hari ini secara otomatis menggunakan data API. Kedua, toggle sidebar untuk hamburger menu di mobile. Ketiga, fungsi navigasi untuk berpindah antara halaman tanpa replot. Dan keempat, filter kamar berdasarkan statusnya. Maka tampilannya akan seperti pada video tersebut. Lanjut, kita masuk ke chapter 3, styling CSS. Nah, di sini kita membuka CSS-nya. Di sini saya mendefinisikan semua warna dan nilai yang sering dipakai sebagai CSS custom properties atau CSS variable di dalam selektor root. Warna utama coklat, pagar 8B41513 dan glow C9A96E dipilih untuk mencerminkan kesan mewah hotel bintang. Dengan variabel ini, jika ingin ganti warna tema cukup ubah di satu tempat saja, seperti yang di dalam video tersebut. Lanjut, kita akan klik CSS Grid Layout, yang dimana penjelasannya ini adalah layout utama dashboard menggunakan CSS Grid. Saya bagi menjadi 2 kolom sampai 260 pixel untuk sidebar dan 1 VR atau sisa ruang untuk konten utama. Min sampai height 100 fh, memastikan layout selalu memenuhi tinggi layar. Dan seperti inilah hasilnya di videonya. Selanjutnya kita masuk ke CSS Flagbox sidebar, yang dimana dijelaskan sidebar menggunakan flagbox dengan direction kolom agar semua elemen tersusun vertikal. Position sticky dan height 100 VH membuat sidebar tetap terlihat saat halaman di scroll. Class hidden dengan display none digunakan untuk menyembunyikan sidebar saat hamburger diklik di mobile. Maka tampilannya seperti di video tersebut. Lanjut, kita masuk ke CSS Start Card, yang mana penjelasannya Start Card digunakan paper 4 dan 1 PR agar 4 kartu terbagi rata. Setiap kartu punya efek hover yang mengangkat kartu ke atas menggunakan transform, translate Y, dan box shadow yang lebih besar memberikan kesan interaktif. Maka tampilannya akan seperti di video ini. Lanjut pada CSS status badges, di mana penjelasannya badge status menggunakan border radius 99 pixel untuk bentuk fill. Setiap status punya kombinasi warna background muda dan teks gelap yang kontras. Hijau untuk check in, kuning untuk confirmed, biru untuk check out, dan merah untuk pending. Maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya masuk ke chapter 4, yaitu responsive design, di mana saya membuat 2 breakpoint 1024 pixel untuk tablet dan 768 pixel untuk mobile. Di tablet sidebar disembunyikan dan grid berubah menjadi 2 kolom. Di mobile, semua grid menjadi 1 kolom agar mudah dibaca di layar kecil. Inilah yang disebut responsive design. Maka tampilannya akan seperti di video tersebut. Selanjutnya kita masuk ke chapter 5, data dummy. Sesuai ketentuan tugas, data dummy minimal 15 record. Mari kita hitung bersama. Di halaman reservasi ada 15 data reservasi dengan ID
nama tamu, tipe kamar, tanggal check-in dan tanggal check-out, total harga, dan status. Di dalam tamu ada 18 profil tamu, di halaman kamar ada 6 tipe kamar, di dashboard ada 4 reservasi terbaru, dan di 5 kamar terlaris. Total seluruh jauh lebih dari 15 record, seperti yang ada di video tersebut. Nah, yang terakhir kita masuk ke bagian closing. Baik, di sini kita telah selesai membuat dashboard Hotel Luxstay Digital menggunakan HTML5 dan CSS3 murni. Ini adalah pengembangan dari proyek kelompok 3 kami yang telah saya jadikan sebagai tugas video tutorial mata kuliah pengenalan web. Mari kita rangkum apa yang sudah dipelajari hari ini. Pertama, setup environment menggunakan SAM dan VS Code dengan ekstensi Live Server. Yang kedua, struktur HTML semantik menggunakan elemen arsip, header, main, section, dan nav. Yang ketiga, styling CSS menggunakan grid untuk layout utama, flagbox untuk komponen sidebar dan topbar, serta CSS variabel untuk manajemen warna tema. Yang keempat, responsive design dengan media queries di breakpoints 1024 dan 768 pixel. Dan yang terakhir, JavaScript dasar untuk toggle sidebar, navigasi halaman, serta filter data. Selanjutnya, data dummy realistis lebih dari 15 record sesuai konteks bisnis hotel. Kelebihan menggunakan full HTML dan CSS adalah tidak perlu framework, loading cepat, full control atas styling, dan skillnya bisa ditransfer ke framework. Kekurangannya adalah deployment lebih lama untuk proyek besar. Di sini kami rekomendasikan belajar menggunakan JavaScript lebih dalam, lalu React atau Vue.js untuk frontend dinamis, dan PHP atau Node.js untuk backend. Baik, demikianlah hasil video tutorial dari kelompok 3.